ini ya, gimana sih caranya biar bisa anak-anak itu tetap turut atau gimana gitu. Nah, ini pentingnya adalah penerapan aturan dan norma kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ada aturan misalkan kesepakatan bersama gitu ya atau disiplin positif gitu ya kita masukkan di sini. Caranya gimana? Nah, kita bisa memberikan pertanyaan terbuka tentang hal yang baik dan mungkin tidak baik di dalam kelas gitu ya. Kita bisa minta siswa untuk menuliskan di sticky notes apa aja sih yang baik, terus apa yang kurang baik. Nah, mungkin terus ditempelkan dan nanti yang sama gitu kita apa identifikasi dan kumpulkan yang sama. Nah, terus bisa kita tulis kembali di papan garis besarnya yang sama mana aja gitu ya. Baru dari situ kita tanya kepada anak-anak kira-kira mana nih yang bisa kita sepakati bersama gitu agar kelasnya bisa kondusif atau bisa tetap apa sesuai gitu. Nah, jangan langsung kalian harus begini 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 ya gitu. Itu nanti berarti keputusan kita bukan keputusan bersama. Tapi kita bisa menanyakan dulu kepada anak-anak gitu. Apa dia yang harus mereka lakukan, apa yang boleh, apa yang misalkan tidak baik gitu. Terus nah ini yang kedua, kita setelah tadi udah terkumpul ya Bapak Ibu, kita jelaskan lagi gitu. Mana nih peraturan yang udah disepakati gitu. Oh, ini gitu. Nah, terus kita pastikan juga bahwa mereka memahami tujuan dan dari setiap aturan dan konsekuensinya gitu. Jadi setelah kita buat aturan ada konsekuensinya. Misalkan mereka nggak piket gitu, terus apa konsekuensinya gitu. Jangan sampai konsekuensinya beda sama aturannya gitu ya. Misalkan nggak piket tapi disuruh push up atau nggak piket disuruh lari gitu ya. Nah, mungkin kalau saya misalkan anak-anak nggak piket ya harus piket di hari selanjutnya gitu. Jadi ada di kelas saya itu yang bagian kontrol gitu. Bu ini nggak piket, besoknya saya panggil, kenapa nggak piket gitu. Dia piket sekarang gitu. Jadi tetap ya itu sama gitu ya. Tetap konsekuensinya sama gitu ya dengan aturannya. Jangan sampai misalkan anak terlambat disuruh apa ya nulis kata maaf gitu ya 100 kali. Nah, itu kan kurang sesuai ya. Jadi konsekuensinya adalah misalkan yaudah besok besok harus tepat waktu gitu. Kalau misalkan terlambat terus gimana Bu? Gitu ya. Tergantung kesepakatan bersama tadi gitu. Terus konsisten. Nah, ini juga ya harus konsisten. Kadang kita yaudahlah gitu ya. Berat juga. Kadang saya juga masih seperti itu. Aduh, kadang kasihan, gak tega gitu. Tapi ya harus tega sih, harus harus konsisten gitu ya melaksanakan aturan atau kesepakatan bersama. Nah, oh ya sudah ya Bapak Ibu yang aturan dan norma kelas ini, jadi mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi Bapak Ibu gitu. Yang penting adalah antara Bapak dan Bapak Ibu dan murid-muridnya. Jadi bukan kita yang langsung menentukan gitu, tapi berdasarkan kesepakatan bersama gitu. Terus yang terakhir ini adalah pengelolaan waktu dan aktivitas pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, template yang saya sendiri pakai ya ini biasanya. Terus saya di awal itu saya awali dulu dengan buat siswa itu penasaran gitu ya. Jadi nggak terduga gitu. Pembelajarannya tuh mau ngapain sih gitu. Kadang saya tuh bawa ayam gitu ya, bawa kotak gitu. Ternyata isinya ayam. Oh, ternyata kita hari ini mau belajar tentang ini